Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundakir, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Di sini saya akan memaparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Teloko Payung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Ibu-Ibu wali murid SD Negeri 3 Teloko Payung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat doa, acara yang kelima penyampaian materi, dan acara yang keenam adalah penutup. Marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjut acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah.
Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mendukung kegiatan calon guru penggerak atau guru yang akan jadi guru hebat, karena guru penggerak adalah guru yang hebat, untuk bisa menjadi tauladan bagi SD kita. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, untuk calon guru penggerak Bapak Sundakir dan Ibu-ibu wali murid yang saya hormati, juga teman-teman guru SD 3 Toko Payung yang juga saya hormati, bahwasanya calon guru penggerak tersebut adalah guru yang akan menjadi tauladan bagi kita dalam rangka pembelajaran di SD kita. Pak Sundakir SPD adalah guru penggerak yang akan melakukan desiminasi budaya positif di SD kita, budaya positif. Jadi kita membudayakan hal-hal yang baik. Apa sih desiminasi? Itu adalah penemuan, penyampaian, gagasan dan sebagainya yang akan disampaikan oleh Pak Sundakir dalam rangka untuk memajukan sekolah kita ke depannya, biar menjadi sekolah yang sangat baik, sekolah yang sukses, yang berhasil. Sehingga sekolah kita, SD kita ini nantinya akan menjadi SD yang sangat berhasil. Taruhlah kalau kita mengirimkan lomba anak yang kita bisa juara dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang baik, sehingga kita bisa memunculkan anak-anak kita yang lebih baik, lebih maju, lebih sukses ke depannya, sehingga Bapak Ibu guru akan menjadi bangga pada SD kita. Ibu-ibu wali murid dan bapak wali murid adalah menjadi anak saya juga berhasil, dengan bangga. Bangga ibu ya. Kalau anak kita berhasil, bangga tidak? Bangga. Nah, hari ini di acara ini Bapak Sundakir akan menyampaikan beberapa hal yang menurut Bapak Sundakir inilah metode, inilah pengajaran, inilah cara yang saya temukan di SD kita agar anak kita itu bisa berhasil dengan sukses. Jadi marilah nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sundakir selaku guru penggerak di depan kita. Bagaimana tujuannya? Mari kita dukung kegiatan ini sehingga akan menjadi lebih baik. Demikian Bapak sambutan saya, tidak terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Amin. Sehingga Bapak Sundakir juga bisa berhasil dengan baik. Saya kira hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman. Selanjutnya acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rosyidi. Kepada Bapak Rosyidi kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri amin. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana dzunubana
wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali muta'allimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'al ijtima'ana fi hadzal masjidil mubarak ijtima'an bil rahmah ya Allah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa banatina wa lil alamina wa lil muta'allimina min ahli ilmi wa min ahli Qur'an wa min ahli ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min asy-syarri wa dhairi wa tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ij'al madrasah SD Negeri 3 Rokobayo madrasatan aminatan mubarakah wa makmurah ya Allah. Allahumma ij'al madrasah SD 3 Rokobayo madrasatan mubarakah wa makmurah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyuril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut acara yang kelima yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sundagir. Kepada Bapak Sundagir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Rokobayo, serta Bapak dan Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid yang saya hormati. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu meluangkan waktu di mana saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dalam 2 minggu ini. Ya. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Latar belakang aksi nyata itu yang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi latar belakang aksi nyata ini salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Terus selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 7 topik inti konsep dari budaya positif. Di antaranya ini konsep inti, ada perubahan paradigma belajar. Terus ada lagi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, terus kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi ada perubahan paradigma. Ya, permainan ini. Nah, kita sadari yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu.
Ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Ya. Guru mengontrol siswa. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ada lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Dalam mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon atau lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Kita lihat ya. Stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah arah agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ya. Terus selanjutnya ada makna kata disiplin. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu. Ya. Ya. Makna kata disiplin bisa kita lihat ya, disiplin, belajar itu berkembang menjadi kepatuhan terhadap aturan, kemampuan mengendalikan diri sesuai aturan dan norma yang berlaku. Mana kata disiplin? Belajar dari kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, itu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi di sini disiplin positif itu mengajarkan anak agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri.
Disiplin positif ini merupakan tindakan di mana seorang melakukan disiplin bukan karena takut akan hukuman dan konsekuensi, namun sadar sudah tumbuh dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Di disiplin positif yang sudah saya lakukan di sekolah, ya, pembiasaan Asmaul Husna setiap pagi untuk menambahkan nilai, ya. Ada nilai yang disiplin juga, religius, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Dalam ekstrinsiknya, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari unsur intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Terus selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, ada kebebasan. Keempat, ada kesenangan. Dan kelima, ada penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang kelima, ada manajer. Nah, penghukum. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Terlambat lagi pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya. Misalnya ada murid terlambat, kita bicara dengan suara tinggi, ya, terus mata melotot. Itu penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah di sini nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa
Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ya. Dengan yang pertama tadi, dengan penghukum ini berbeda ya. Dengan apa namanya tadi suaranya nada tinggi, melotot, berbeda. Terus ada pemantau. Dalam pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Contohnya, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, di sini kan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, di sini teman itu nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merasa merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa dia. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ini seperti teman. Selanjutnya manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid di sini diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan untuk konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nah, di sini. Dalam keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Yang pertama, mesti mengumpulkan pendapat, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat pendapat, mencatat semua masukan-masukan pada murid. Yang ketiga, mengubah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Terus selanjutnya mengidentifikasi nilai kebajikan
Ya, kita tinjau kembali daftar surat pendapat dan ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang disetujui dari peraturan tersebut. Yang kelima, mengurangi jumlah keyakinan. Jadi kita tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama dan pastikan jumlah keyakinan tidak terlalu banyak. 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Yang keenam, menyetujui keyakinan. Ya, setelah keyakinan selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut. Terus yang ketujuh, menambahkan keyakinan, ya, keyakinan sekolah atau kelas yang diletakkan di kelas, di dinding kelas dan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, jadi yang terakhir itu menambahkan kita menaruhnya itu di tempat yang mudah dilihat, ya, berarti tempatnya yang strategis. Terus selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, di situ kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi validasi yang salah menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas itu ada pada segitiga restitusi. Nah, ada langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, identifikasi kesalahan. Di sini murid diharapkan untuk menggali dan memahami kesalahan yang telah mereka buat. Yang kedua, refleksi diri. Murid melakukan evaluasi diri dengan menjawab pertanyaan tentang siapa mereka ini menjadi dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Terus yang ketiga, tindakan perbaikan. Murid merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Itu ada langkah-langkahnya. Terus, ya, ini kesimpulan. Nah, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus memahami tentang bagaimana cara melihat siswa dari berbagai macam aspek, terutama dari aspek kebutuhan dasar manusia. Guru sebagai manajer berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar murid sehingga bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu dibuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Guru dapat menggali motivasi intrinsik yang dimiliki murid dengan mengimplementasikan segitiga restitusi. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita menonton kegiatan yang pernah saya lakukan dalam video ini.
Jumat ya. Ya, hari Jumat. Pelajaran pertama apa? Matematika. Ya, matematikanya materi bacaan. Oke. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran kemarin ya. Materinya pecahan. Siapa yang tadi malam belajar? Oke, alhamdulillah 90% belajar. Oke, bukunya sudah juga? Ya. Oke, sekarang Pak Guru akan menulis di depan, kemudian anak-anak yang sudah menemukan jawabannya boleh tunjuk jari. Oke? Suara apa ini ya? Nggak tahu. Tapi dengar ya? Iya. Dengar ya? Iya. Apa suara tikus? Iya ya? Iya. Kasih tikus. Oke. 4 ke 4. Pak ya. Silakan. Ya. Tahu nggak Pak Guru suruh kalian kesini? Nggak tahu ya. Tadi saat pelajaran kalian hari ini berdua itu asik dengan nyanyi. Mbak Talita tadi pagi sudah sarapan belum? Nggak sehat? Belum. Nah, tadi nggak sekolah karena sudah makan belum? Kenapa nggak makan? Atau nggak duduk? Sudah terlambat. Sudah terlambat berarti bangunnya kesiangan ya? Iya, kok bisa kompak bulanan ini? Kalau ada sudah janjian. Jangan takut, ya. Di sini Pak Guru cuma ngambil Mbak Talita dan Mbak Seta. Masih ingat ya kesepakatan keras? Masih. Ya. Saat kita pelajaran juga kesepakatan Rasul kemarin juga. Pertama ya pada saat pelajaran pertama, terus kemudian pada saat menjelaskan anak-anak bisa makan, memperhatikan, menyimakkan. Iya. Jadi kalian berdua ini tapi makan juga, karena tapi tidak salah paham. Besok kalau bersekolah makan ini tadi kanannya kalau bisa lebih lebih kaki ya. Pastinya di rumah kan orang tuanya masaknya lagi ya. Iya kan? Saat itu biasanya ibu Mbak Sela, ibu Mbak Talita itu masak nasinya itu pagi. Oke ya. Tapi sebelumnya lain kali kalau pelajaran memperhatikan terus tidak sambil makan. Nanti pasti ada jam istirahat itu untuk makan. Oke, masalahnya tadi sudah selesai ya. Masalah gaji ya, masalah sama Mbak Talita sama Mbak Sela tadi kalau bangun pagi, terus kemudian mandi makan lagi. Itu sudah ada sekolah. Silakan saya berdoa. Ya, itu tadi apa yang saya sudah alami. Ya,
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi dari Pak Nakir, semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.